Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi selalu di hati. Tempat seru buat ngobrolin semua hal tentang dunia perpustakaan, sains informasi, dan teknologi yang tentunya lagi happening banget nih. Aku Kakak Bilal. Aku Adinda Nurmalia Hasan yang bakal nemenin kalian ngobrol di episode kali ini. By the way, kita nggak cuma ngobrol santai aja nih, tapi kita juga ngasih insight, tips, dan yang pastinya cocok banget nih buat kalian mahasiswa kece dari prodi kita. Tema podcast episode kali ini yaitu literasi informasi, kunci cerdas di era digital. Oke, langsung aja pasang telinga, buka pikiran, and let me curiosity creep up on you. Jadi, apa sih sebenarnya literasi informasi itu, Kak Dinda? Jadi, literasi informasi itu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan teknologi informasi yang lebih efektif. Ini jauh dari sekedar membaca buku. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Wah, siapa tuh? Boleh dong kalian memperkenalkan diri dulu. Ini mau siapa dulu nih yang mau kenalan? Aku dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fatah Maulana dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2023. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 23. Oke. Kalian kan mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Angkatan 2023 nih. Iya. Mengapa sih literasi informasi itu penting untuk saat ini? Kalau menurut saya ya, kan di era sekarang ini kan literasi informasi ini sangat penting sekali. Karena tanpa keterampilan literasi informasi yang baik, kita nanti akan terjebak yang namanya berita-berita hoax. Apalagi kan berita hoax ini kan di era sekarang kan sangat banyak sekali. Tanpa kita mengecek terlebih dahulu, pasti kita akan terjebak namanya berita hoax. Wah, keren banget nih Kak. Jadi gimana sih cara kita buat melatih keterampilan itu sendiri? Oke, kalau menurut saya adalah salah satu cara terbaik untuk melatih keterampilan itu ialah selalu mempertanyakan bahwa informasi yang kita dapat itu dari mana. Dan apakah itu kredibel, dan kita harus tahu siapa penulisnya, dan kita juga harus cari tahu tujuan penulis itu menulis untuk hal apa. Seperti itu sih. Jadi menurut Kamal tuh salah satu cara terbaiknya tuh adalah dengan selalu mempertanyakan sumber informasi yang kita terima gitu ya, apakah itu kredibel, siapa penulisnya, apa tujuan dari informasi tersebut. Jadi menurut kalian praktiknya sendiri nih, gimana sih praktik yang baik dalam literasi informasi? Pertama tuh kita mengecek faktanya terlebih dahulu sebelum membagikan informasi kepada yang lainnya. Karena kalau misalkan kita nggak mengecek fakta terlebih dahulu, pastinya kita juga akan menyebarkan hoax juga kan. Jadi kayak sama aja bohong gitu loh. Jadi kita mengecek terlebih dahulu keakuratannya, sumbernya. Jadi segera setelah mengecek faktanya baru kita berbagi informasi kepada yang lainnya. Iya, lebih kayak ngecek lagi ya. Iya betul sih. Kalau menurut saya sih jangan ragu untuk mendalami topik-topik kayak gini. Iya betul. Karena kalau misalkan kita tidak mendalami topik ini, kita tidak bisa memahami hal-hal yang akan datang selanjutnya, bukan begitu? Iya, Betul. Iya sih, benar banget. Ada nggak sih Kak contoh dari kalian, pengalaman kalian dalam menerapkan literasi informasi ini? Contohnya ada sih, kan sebagai mahasiswa kan kita pengguna media sosial yang aktif kan ya. Pastinya kan kita menggunakan media sosial itu kan yang baik, terus kita mengecek terlebih dahulu berita-berita yang kita dapatkan. Karena kalau misalkan kita tidak mengecek terlebih dahulu lagi, itu lagi ya kita akan menyebarkan hoax dan hoax kan. Tentunya contohnya kan misalkan ada Apple akan membagikan 700 handphone pada hari ulang tahunnya. Itu kan kita harus ngecek terlebih dahulu kan. Jangan langsung mudah percaya. Kalau mudah percaya kan pasti ini beneran. Ternyata hoax kalau nggak dicek. Iya, benar banget sih. Aku juga sering muncul sih tentang kayak berita-berita hoax gitu di HP aku, kayak gimana sih cara ngebedain ini itu berita hoax atau bukan gitu. Kayaknya cara-cara untuk membedakan itu kita harus, yang pertama sih menurut aku adalah kita harus mengecek
ini berita kita dapat dari mana, asalnya dari mana, Ya, betul. atau sumbernya dari mana. Dan apalagi untuk ya menurut saya kan mahasiswa tuh lebih harus menekuni membaca literasi. Iya. Jadi kita harus, menurut saya harus membaca artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang kita harus tahu Iya betul. itu sumbernya dari mana. Dan kita harus punya perbandingan Iya. bahwa misalkan ada sumber ini lebih baik, Iya. ada sumber ini lebih baik. Kita harus punya perbandingan yang mana nih yang kelihatan kita lebih baik atau enggak, bisa dipercaya, bisa kita pegang jurnal-jurnalnya atau bacaan dari isinya. Kan ibaratkan kan kayak enggak harus patokan dari sumber satu aja kan ya, pasti kan kita harus kayak sumber-sumber yang lain itu kan banyak kan, apalagi di era sekarang kan kita harus kayak kritis terhadap teknologi, apalagi yang namanya literasi informasi ini. Betul seperti itu. Menurut Mau nih, apa sih yang membuat hoax itu begitu mudah menyebar di media sosial? Hoax mudah menyebar di media sosial, banyak sekali sih kalau menurut saya tuh. Kayak banyak, mulai sekarang tuh banyak banget berita-berita yang emang nggak jelas gitu, banyak hoax. Iya. Ibaratnya kayak banyak banget yang menggunakan akun-akun yang bukan real itu dia, Iya. dan dia menyebarkan hoax-hoax. Apalagi banyak juga yang menyebarkan itu, apalagi menyebarkan nama baik atau enggak menyerang Betul sih. institusi atau enggak pemerintahan kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Lalu Mas Fatah, bagaimana sih peran perpustakaan dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat? Peran perpustakaan itu kan nggak sebagai pusat informasi aja kan ya kan, pasti kayak nggak hanya meminjam buku. Perpustakaan juga kayak bisa mencari informasi yang lainnya, kayak tentang berita yang update, misalkan kayak tentang politik, terus tentang literasi informasi yang sekarang tuh kayak seperti apa, kayak bagaimana cara kita membedakan antara berita yang hoax atau tidak. Kalau menurut aku sih seperti itu. Wah, ternyata perpustakaan banyak ya, punya banyak peran dan manfaat. Iya dong pastinya. Wah, ternyata seru banget ya pembahasan kita tentang literasi informasi ini. Iya nih, asik banget sampai nggak kerasa kali kita udah berada di penghujung diskusi kita. Emang udah lama banget ini kita? Udah lama banget ini? Kayaknya udah lama Lama banget banget. sih. Udah lama banget ya, udah kayak Terlalu udah asik, udah terlalu 60 asik menit sih kalian. kayaknya. Duh gak kerasa banget. Iya, ya. kerasa. Udah ada aturan jamnya ya udah. Iya betul. Baiklah, terima kasih banyak Kak Fatah dan juga Kak Mau sudah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kami. Ya terima kasih sama-sama. Terima kasih juga teman-teman yang udah menonton sampai habis. Semoga episode kali ini bermanfaat dan memberikan ide-ide baru. Kalau ada yang mau kalian bahas di episode selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Betul banget, dan pastinya jangan lupa subscribe di platform favorit kalian, kasih review dan share ke teman-teman supaya makin banyak yang ikut belajar bareng kita. Aku Yeah. Adinda Nurmalia Hasan. Dan aku Kakak Bilal pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Prodi Perpustakaan dan Informasi selalu di hati. Stay curious, stay inspired, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.